Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita lanjutkan yaitu pembelajaran kimia dengan sub pokok bahasan penentuan delta H berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Pembentukan entalpi pembentukan standar itu diberi lambang adalah delta HF. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan delta hasil jumlah delta HF produk dikurang dengan hasil jumlah delta HF reaktan. Kelas 10 kan kalian sudah belajar kimianya yang mana zat produk, yang mana dengan zat reaktan. Lebih jelasnya kita masuki contoh yang pertama. Perhatikan contoh yang pertama. Diketahui delta HF CH4 sama dengan negatif 79,3 kJ, delta HF CO2 sama dengan negatif 393,52 kJ, delta HF H2O sama dengan negatif 296,0 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan delta Hc pada gas CH4. Delta Hc itu adalah entalpi pembakaran. Berarti kita menulis rumus pembakaran dari gas CH4. Nah, sekarang kalian lihat reaksi pembakaran gas CH4 itu adalah sebagai berikut. Yang namanya suatu senyawa itu dibakar, berarti dia bereaksi dengan O2. Tolong kalian ingatkan, suatu senyawa mengalami pembakaran, berarti itu bereaksi dengan O2 ya. Dan hasilnya adalah CO2 dengan H2O. Nah, jadi hasilnya adalah CO2 dengan H2O. Nah, CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Reaksinya kita setarakan dulu. C-nya 1, C-nya 1 ya. O-nya di sini 2, di sini O-nya 1 kali 2 2, 2 tambah 2 4. Di sini juga O-nya harus 4, berarti 2 kali 2 4. Hanya juga di sini harus 4, di sini juga hanya juga sudah 4. Berarti reaksinya harus kita setarakan. Ini pelajaran kelas 10. Maka mencari delta H-nya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Delta H sama dengan, tadi rumusnya adalah, ini tadi rumusnya, delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Nah, maka caranya adalah sebagai berikut. Yang sebelah kanan, zat setelah tanda panah itu disebut dengan zat produk. Yang di ruas kiri itu disebut dengan zat reaktan, atau sebelum tanda panah itu disebut dengan zat reaktan. Nah, jadi kita tulis yang sebelah sini dulu. Maka delta H sama dengan, di depannya kan ada 1 nih, maka 1 kali delta HFCO2 ditambah 2, nah ini ada 2 dikali delta HF H2O ya. Baru kita kurangkan di ruas kiri, kita kurangkan, dikurang, ini 1, berarti 1 kali delta HFCH4 ditambah 2, ini 2 dikali delta HFO2. Nah, sekarang nilainya kita masukkan. Ini nilai-nilai delta HF-nya ya. Kita masukkan nilainya. Nah, kita masukkan. Ingat, tolong kalian ingatkan.
nilai delta HFO2 itu nilainya adalah 0. Walaupun di soal tidak ada dituliskan nilai delta HFO2. Di soal, kadang di soal itu nilai delta HFO2 itu tidak ditulis. Jadi kalian tolong ingatkan, nilai delta HFO2 itu nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita hitung matematikanya. Maka setelah kita hitung, bisa kalian lihat di sini, maka nilai delta H-nya adalah negatif 906,2 kilojoule. Nah, ini soal pertama. Kemudian kita lanjutkan soal kedua. Nah, perhatikan soal yang kedua, ya. Diketahui delta HFCO2 sama dengan negatif sekian, delta HFH2O sama dengan negatif sekian, delta HFC2H6 sama dengan negatif sekian. Pertanyaannya adalah tentukan reaksi pembakaran etana. Nah, ingat pembakaran etana, ya. Etana sudah kita pelajari bahwa etana itu rumusnya adalah C2H6 ditambah 3,5 O2 maka menjadi CO2 tambah 3H2O. Kita setarakan reaksinya ya, tolong kita setarakan reaksinya. Nah, sama seperti tadi, maka ruas sebelah sini dulu ya, 2 kali delta HFCO2 ditambah 3 kali delta HFH2O dikurang dengan yang ini. Nah ya, sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, karena di soal itu nilai-nilainya sudah ada. Kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita masukkan, ingat nilai O2 itu adalah 0 ya. O2 0, kita masukkan nilainya, maka hasil delta H-nya kita dapatkan adalah negatif 1566,3 kilojoule per mol. Nah, itu sama aja seperti cara nomor 1 ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui delta HFC2H2 sama dengan positif sekian, delta HFCO2 sama dengan negatif sekian, delta HFO2O sama dengan negatif sekian. Tentukan besarnya delta H dari 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 2H2O. Nah, sama seperti contoh 1 dengan contoh 2, maka mencari delta H-nya adalah ruas kanan dulu ya, dikurang dengan ruas kiri. Nah, coba kita lihat 4 dapat dari sini dikali dengan delta HCO2-nya ditambah 2 ini dikali dengan delta HF H2O. Ini sudah, berarti kita kurangkan di sebelah ruas kirinya. Nih, kurangkan ini 2 dikali dengan C2H2 tambah ini 5 nanti dikali dengan delta HFO2 nya. Nah, delta HF nya kan di soal sudah diketahui, tinggal kalian masukkan aja lagi seperti contoh tadi yang di atas, kalian masukkan ya. Jangan lupa kata ibu tadi, delta HFO2 walaupun tidak ada di soal nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita masukkan nilainya, maka nanti kita dapatkan di sini negatif dikurang negatif, berarti ya hasilnya adalah negatif. Nah, ini nanti negatif. Hasilnya adalah negatif 2598,6 kilojoule. Nah, ini contoh nomor 3 ya. Untuk contoh nomor. Nah, sekarang kalau sudah paham soal nomor 1, 2, 3 yang ibu jelaskan tadi, sekali lagi kesimpulan daripada hari ini, rumusnya adalah ini tadi ya nak ya. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurangkan dengan delta HF reaktan. Ruas kanan dikurang dengan ruas
kiri. Nah, kalau sudah, tolong kalian kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4 Ibu anggap latihan. Ibu bacakan dulu soalnya. Diketahui delta HF NaHCO3 sama dengan negatif 990 kJ, CO2 negatif 394 kJ, delta HF Na2CO3 negatif 1130 kJ, H2O negatif 286 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan delta H pada reaksi 2 NaHCO3 terurai menjadi Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, ini reaksinya sudah setara, Nak. Sudah setara. Nah, nanti kalian menyelesaikannya adalah ruas kanan dulu, ya, ini dulu. Pian cari ruas kanan dulu, baru dikurangkan dengan ruas kiri. Nah, itu aja dulu, Nak, lah pelajaran pada hari ini. Semoga kalian mengerti yang Ibu jelaskan tadi, ya. Ibu cukupkan dulu pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.